Berikan dukungannya dengan cara subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Terima kasih. Kita tinggal buat jurnal pengeluaran kas. Langkah pertama yang harus kita buat apa? Bikin kop. Ini kayak kata Gina. Kop itu tadi isinya ada apa aja? Toko, bintang, jurnal penerimaan kas atau disebut juga dengan jurnal kas masuk. Jurnal pengeluaran kas ini disebut juga dengan jurnal kas keluar. Ada beberapa perusahaan yang tulisnya JKK, ada beberapa perusahaan juga yang tulisnya jurnal pengeluaran kas. Tapi sesuai dengan standar SAK yang terbaru, itu sudah pakai kalimat jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas. Periodenya sama 31 Maret 2024. Bagian tanggal kita isi tahun dan bulan. Nah, sekarang kita fokus lihat di transaksi yang masuk ke jurnal penerimaan kas. Kira-kira itu dimulai dari tanggal berapa? Santai-santai. Jurnal penerimaan kas dimulai dari tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1. Kira-kira tanggal 1 ini kita dapat uang kas karena apa? Karena Pak Amir menyetor modalnya. Karena Pak Amir menyetor modal. Berapa sih modalnya? 19 juta. 19 juta. Itu yang kita pindahkan di jurnal penerimaan kas. Tanggal 1, kita sebut itu sebagai modal. Boleh juga ditulis modal Tuan Amir atau modal Pak Amir. Kalau dapat modal atau dapat uang, berarti kita simpan ke harta. Sisi kas. Harta tadi bertambahnya di debit. Makanya di sini kita buat di kas 19 juta. Di kreditnya kita tulis apa, Kak? Tadi Tuan Amir ngasih 19 juta untuk modal. Di kolom kredit, kira-kira modal kita simpan di mana? Kita tulis di mana? Serba-serbi. Serba-serbi. Kenapa kita tulis di serba-serbi? Karena Karena tidak ada kolom modal di kredit. Maka kita tulis di serba-serbi. 19 juta. Bisa? Selain tanggal 1, tanggal berapa lagi yang ada penerimaan kas? 10. Tanggal 10. 10 kita terima uang kas karena apa? Menjual barang dagang. Jual secara tunai ya? Iya. Ke toko Ani. Nominalnya berapa? 2.500.000. 2.500.000. Kita lanjut. Tadi tanggal 12. Tuan Amir. Toko Ani. Penjualan tunai berarti kita masukkan di kas, bagian debit. Berarti kita dapat uang. Di bagian kreditnya kita tulis di mana? Penjualan. Penjualan tadi bertambahnya di kredit. Jadi kita tulis dia di penjualan 2.500.000. Iya. Bisa di sini sampai tanggal 10? Bisa. Oke. Bisa. Lanjut, jurnal penerimaan kas ada di tanggal berapa lagi? 16. Tanggal 16. Oke. Tanggal 16 ini kita dapat uang kas karena apa? Kalau Kata yang melunasi.
karena toko pencana melunasi utang. Transaksinya tanggal 4 Maret. Kalau transaksi tanggal 4 Maret, dibayar tanggal 16. Kita lihat dulu syaratnya 4 Maret ini. Ini nih, 2/10. Awal transaksi tanggal 4, dibayar tanggal 16. Itu masih masuk 10 hari tidak? Tidak. Tidak. Berarti tetap harus dibayar dengan nominal yang sebenarnya, karena tidak ada potongan. Berarti tetap harus dibayar dengan 4 juta. Kita pindahkan itu di tanggal 16. Tanggal 16, tadi dengan toko kencana. Berarti kita dapat uang kasnya berapa tadi? 4 juta. Mm-mm. Nah, karena tadi toko kencana melunasi piutang, berarti di kreditnya masuk ke kolom mana? Piutang dagang. Piutang dagang, karena piutang dagangnya berkurang. Bisa sampai sini? Bisa. Oke. Selain tanggal 16, tanggal berapa lagi yang ada penerimaan kas? Dua-dua. Dua. Wah, oke. Kita terima uang kas tanggal 22 karena apa? Menjual barang Ke toko Barata. Menjual barang dagangan ke toko Barata. Berapa sih nominalnya? 3.500.000. Oke, itu yang kita pindahkan di tanggal 22. Kita menjual dengan toko Barata. Jadi di sini kita tulis toko Barata. Nominalnya tadi 3.500.000. Tadi kita menjual secara tunai. Berarti di kredit kita tulis di kolom apa? Penjualan. Penjualan 3.500.000. Selain tanggal 22, tanggal berapa lagi yang ada penerimaan kas? 24. 24. Tanggal 24, kita terima uang kas karena apa? Pelunasan piutang dagang. Pelunasan piutang dagang dari Nyonya Anggun. Nyonya Anggun. Nominalnya berapa tuh? 2 juta. 2 juta. 2 juta berapa? 2.900.000. 2.900.000 kata Olive. Tapi tadi kita sudah hitung potongan ya, Oh iya. 58.000. Nah, itu yang kita pindahkan di tanggal 24. 24, tadi kita punya transaksi dengan Nyonya Anggun. Tadi ada potongan penjualan 58.000. Berarti kas yang harus kita bayar bukan 2.900.000 lagi. Tapi berapa yang harus kita bayar? 2.900.000 dikurangi 58.000. Hasilnya berapa? 2.842.000. Iya, 2.842.000. Piutang dagang yang dilunasi tetap dengan nominal 2.900.000. Tapi karena dia membayar sebelum tanggal jatuh tempo atau syarat pembayaran, sehingga dapat potongan penjualan. Nah, selain tanggal 24, tanggal berapa lagi yang ada jurnal penerimaan kas? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti tinggal kita jumlah. Kalau kita jumlah kas, nominalnya berapa? Jumlahnya. Kas kalau dijumlah 22.000. Tuh anjir.
Bener nggak hasilnya? Iya bener Kak. Benar, Kak. Oke. Potongan penjualan 58.000. Piutang dagang berapa? 6.900.000. 6.900.000. Penjualannya berapa? 6 7 juta. juta, Juta. 7 juta, Nah, karena ini dua 8 juta lima juta. ratus tambah 3.500.000. 100 Oh iya. Serba-serbinya 19 juta. Nah, juta. kakak minta tolong ada beberapa yang menghitung debit dan beberapa yang menghitung kredit supaya kita tahu Kredit. ini balance atau tidak. Kas kalau di jumlah potongan pembelian jumlahnya berapa untuk debit, untuk kredit piutang dagang, tambah penjualan sama tambah serba-serbi. Lima puluh tiga juta. Terus Hasil debitnya berapa? 3.031.900.000. 31.900.000 kata Zidna. Hasil kreditnya Sama. tiga sama. puluh satu juta 900. Oke, berarti jurnal penerimaan kas yang kita buat itu kita anggap balance. Sudah balance. Ya. Nah, sampai di pembahasan tentang jurnal umum dan jurnal khusus pada perusahaan dagang, ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Kalau gitu, semoga sharing hari ini bermanfaat untuk semua dan semoga apa-apa yang sudah kita pelajarin tadi itu tetap diingat.